akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang enak. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, karena engkaulah yang akan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang dijanjikan dengan bersumpah. Bukanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin. Bukanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa. Terima kasih, Abah. Kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin. Yosua 1 ayat 6. Kuatkanlah dan negeri yang Di Yosua 1 ayat 6. Kuatkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini. seperti Bapak Abraham, agar kita menjadi anak-anak berkat dan janganlah takut, karena Tuhan selalu memberkati. Dan Abang mau. Percayalah kepada Tuhan, apa yang dijanjikan Tuhan akan indah pada waktunya, dan selalu bersyukur. 1 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab saya akan menghafalkan ayat hafalan dari Yosua 1 ayat 6. Oke, tunggu sebentar, Bang. Ini. Nama saya Nadia dari Sektor A. Di sini kami akan menghafalkan ayat. Kami akan membuat video membagi makanan. Kami akan membuat video tentang berbagi. Dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa. Hafalkan ayat hafalan saya, Yosua 1 ayat 6. Boleh pinjam buku ceritamu? Oke, Kak. Yaitu Yosua 1 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hati. Yosua 1 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa. Teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa. Ayat hafalan saya dari Yosua 1 ayat 6. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan
Tante Masni, ingat enggak ya? Tortor tadi itu tortor kapan ya Tante Masni? Tunggu ya Inang. Oh iya Inang, tortor yang kita bawain tadi itu tortor anak sekolah minggu loh Inang, pada saat ibadah online dan dibawakan oleh anak-anak sekolah minggu kita. Oh, Natal online sekolah minggu bulan Desember itu? Iya Inang. Bagus ya Tante. Bagus sekali, apalagi anak sekolah minggu kita yang bawainnya Inang. Cantik-cantik kan? Iya Inang. Pintar-pintar ya? Pintar. Oke deh. Nah Inang, kita sapa dulu ya anak-anak sekolah minggu ya. Apakah mereka sudah rapi? Apakah mereka sudah membawa Alkitabnya? Dan apakah mereka sudah pakai baju cantik? Iya. Oke, ayo kita intip dulu ya Inang ya. Wow, ternyata anak sekolah minggu udah pada siap semua ya Inang. Ayo kita sapa ya Inang ya, dua-dua ya. Shalom anak-anak sekolah minggu. Apa kabarnya pada hari ini? Tentunya luar biasa, berkat Tuhan. Yes, yes, yes. Tante Masni, Iya Inang. untuk mengajak anak-anak sekolah minggu biar semangat, kita sepertinya harus mengajak mereka dulu untuk bangkit Berdiri. Berdiri. Seperti biasa, untuk mengundang mereka berdiri, kita katakan Laskar Kristus. Oke deh, Laskar Kristus. Yes, saya. Aduh, masih ada kayaknya yang belum bangkit berdiri nih. Sekali lagi ya Tante Masni kita Oke. panggil ya. Dua-dua ya. Laskar Kristus. Yes, saya. Aduh, kayaknya udah pada bangkit semua ya Nang ya. Tante Masni, kita Iya. buka dulu ulos ini. Iya. Sepertinya sangat mengganggu kita untuk bergerak ya Tante Masni. Oke Inang. Inang, tadi kan kita sudah ajak anak sekolah minggu untuk berdiri. Untuk apa ya Inang? Supaya semangat. Dan Tante Masni punya apa ya Inang? Enggak tahu Tante Masni. Iya ya. Iya. Biar anak sekolah minggu kita penasaran ya. Iya. Nah, Tante dan Inang pikir ngajak anak-anak sekolah minggu untuk berdiri, yaitu kita mempunyai yel-yel. Nah, kalau Tante bilang nanti, siapakah kita? Nah, anak-anak sekolah minggu menjawab, anak Tuhan. Nah, dan nanti Tante Masni juga bilang, marilah bersama. Jawabnya. Jawab anak-anak sekolah minggu, lakukan firman, jauhi dosa. Dan Tante nanti bilang, Yesus. Anak sekolah minggu jawabnya, yes. Dosa, no. Anak Tuhan, kita bernyanyi, mengikut Yesus keputusanku. Ayo Inang bantu Tante Masni ya. Oke. Inang Fikar, seandainya ini Inang Fikar guru anak sekolah minggu ya. Oke, siapakah kita? Anak Tuhan. Mari bersama lakukan firman, jauhi dosa. Yesus, yes. Dosa, no. Anak Tuhan, mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Ku tak ingkar, Coba kita coba sekali lagi enak. Oke Tante Masni. Kayaknya anak sekolah minggu kita sudah ngerti semua ya enak. Iya. Karena anak sekolah minggu GKPI pintar-pintar semua. Iya, sekali lagi Tante Masni Oke. biar anak sekolah minggu ingat semua. Siapakah kita? Anak Tuhan. Mari bersama lakukan firman, jauhi dosa.
di rumah, kami persilahkan duduk kembali karena kita akan memulai ibadah. Untuk itu kami panggil rekan-rekan guru sekolah minggu untuk bersama dengan kami. Anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, sekarang persiapkan dirimu, Alkitabmu, duduk yang sopan karena kita akan memuji dan memuliakan Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 415, ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang sangat baik, yang senantiasa memberkati kami dan menganugerahkan kami kesehatan. Sehingga di minggu yang kudus ini kami dapat kembali berkumpul untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Walaupun kami harus beribadah di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan akan bersama dengan kami anak-anak sekolah minggu. Yang kami boleh Tuhan sungguh-sungguh memberikan hidup kami untuk memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Hadirlah Engkau Tuhan, tuntunlah dan bimbinglah peribadahan kami ini mulai dari awal sampai berakhirnya. Sehingga peribadahan ini menjadi puji dan hormat bagi Tuhan. Dan kami terberkati dengan sukacita dan pengharapan. Kami sampaikan doa kami ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah ini. Amin. Kayaknya tadi anak sekolah minggu semangat kali nyanyi Enang. Nah, untuk lagu dan gerak kita ajak ya Enang anak sekolah minggu untuk berdiri. Ya. Sama guru-guru sekolah minggu yang lain ya. Laskar Kristus 22 ya. Laskar Kristus. Yes, saya. Coba ya Enang, Tante Mas lihat dulu ya, apa sudah berdiri semua? Oh, masih ada Enang, duduk. Kita panggil sekali lagi lagi ya Tante Enang. Mas. Ayo guru-guru sekolah minggu 22 ya. Laskar Kristus. Yes, saya. Nah, udah pada berdiri semua ini Nang. Nah, untuk lagu kita pertama yaitu Jalan Serta Yesus. Semuanya bergerak dan
bawah. Daki, iya. Daki gunung yang tinggi. Ayo, mana sukacitanya? Mana senyumnya? Daki gunung yang tinggi. Turun lembah yang dalam. Melintasi padang bukit hijau berbentang. Yesus bersama. Ku terbang luar angkasa. Ku selam Laut samudra. dayung perahu di sungai apa? Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada. Di mana lagi adik-adik? Di atas, di bawah, kau ada. Mana suka? Di duka pun kau ada, karena engkaulah Yesusku. Sekali lagi ku daki. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang bukit hijau berbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Selam laut samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada. Mana lagi adik-adik? Di mana lagi ya? Di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada. Mana sukamu? Di duka pun kau ada, karena engkaulah Yesusku. Capek ya Inang? Capek, Tante Mas. Tunggu Inang, kita suruh anak sekolah minggu kita tarik nafas dulu ya. Iya. Aduh, 1, 2, 3 ya. Kurang kencang, 1, 2, 3 ya. Oke, dan lagu kita yang ketiga lebih semangat lagi. Setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi
Tuhan, Tante persilakan untuk duduk kembali. Mari kita satukan hati kita, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, buat segala berkat dan kasih karunia telah Engkau berikan kepada kami ya Bapa. Karena kami di rumah kami masing-masing dapat merasakan kasih-Mu dan dapat memuji dan memuliakan nama-Mu lewat ibadah online ini ya Bapa. Ya Bapa, berkati kami ya Bapa, berikan kami damai sejahtera supaya kami dapat damai akan mendengar firman-Mu dan dapat melaksanakan firman-Mu di kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Ya Bapa, kami adalah manusia yang selalu terluput dari dosa. Hapuskan dan maafkanlah segala dosa dan pelanggaran kami yang telah kami perbuat, supaya kami dapat menerima berkat-Mu yang Kau curahkan kepada kami ya Bapa. Ya Bapa, jadilah kehendak-Mu di bumi dan di surga. Amin. Shalom adik-adik, semua setuju ya dengan lagu Inang Fikar dan Tante Masni pada awal mengikut Yesus keputusanku. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang jangan sesat. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan jangan sesat ini, kita buka dulu Alkitabnya di 1 Yohanes 3 pasal yang pertama sampai dengan yang ke-10. 1 Yohanes 3 pasal yang pertama sampai yang ke-10. Kakak bacakan untuk kita semua di bawah perikop anak-anak Allah. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah, karena itu dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kukasihi, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa. Dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan engkau. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, supaya Ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam Dia dan Ia tidak dapat berbuat dosa. Karena Ia lahir dari Allah, inilah tanda anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudara-saudaranya. Amin ya adik-adik. Nah, pada hari ini
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Masih ada sukacita ya adik-adik? Nah, pertama-tama kakak mau bertanya kepada adik-adik yang ada di rumah. Pasti semuanya fokus kan mendengarkan firman Tuhan? Tentu ya. Nih, kakak mau bertanya kepada semua anak-anak sekolah minggu yang setia memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat ibadah online ini. Kakak mau nanya, anak-anak sekolah minggu, kalian ini anak-anak siapa ya? Kita ini anak-anak siapa? Tentu kita adalah anak-anak orang tua kita. Nah, kalau kita adalah anak-anak orang tua kita, pasti kita akan mendengarkan, menaati, dan mematuhi peraturan kedua orang tua kita. Dan tidak melawan ataupun tidak mematuhi peraturan orang tua kita. Kan kita anak-anaknya, berarti kita harus mematuhi dan menaati peraturan orang tua kita. Nah adik-adik, tapi di dalam Alkitab ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kita itu statusnya lebih luar biasa. Lebih luar biasa seperti apa ya? Di dalam perikop ini aja sudah dikatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah yang seperti apa ya Kak Indah? Nah, nih, kalau disebut anak-anak Allah, berarti itu adalah status dan sebutan yang lebih luar biasa ya. Nah, di sini pasti anak-anak bertanya-tanya, kenapa kita anak-anak Tuhan Yesus? Emang Tuhan Yesus itu menikah? Emang Tuhan Yesus itu melahirkan? Emang kita dilahirkan oleh perutnya Tuhan Yesus? Tidak anak-anak. Nah, kita ingat bahwa ketika kita merayakan Jumat Agung, siapa yang tahu Jumat Agung? Jumat Agung itu memperingati hari apa? Jumat Agung itu adalah memperingati hari kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Nah, untuk apa ya Tuhan Yesus mati di kayu salib? Ya untuk menebus dosa-dosa kita semua. Nah, lewat darahnya, lewat curahan darahnya, dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Nah, kenapa Tuhan Yesus mau menebus dosa-dosa kita? Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus gak mau kita berdosa. Tuhan Yesus gak mau kalau kita tetap berada di kesalahan dan dosa yang telah kita perbuat. Tuhan Yesus mau menyucikan kita dari dosa-dosa tersebut. Nah, yang kedua, buktinya Tuhan Yesus menjadikan kita menjadi anak-anak Allah. Ingat gak adik-adik, ketika dia bangkit naik ke surga, kita merayakan hari turunnya Roh Kudus. Hari turunnya Roh Kudus disebut apa ya? Hari Pentakosta. Di mana dia berjanji akan menurunkan Roh Kudus kepada kita. Dia mau Roh Kudus masuk ke dalam hati kita dan menemani kita dan mencurahkan Roh Kudusnya kepada kita untuk menjaga kita. Wah, sekarang aja kayaknya kalau bayar security atau bodyguard atau penjaga-penjaga kita itu mahal kan adik-adik? Tapi Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus di hati kita untuk menjaga dan menemani kita. Wah, benar-benar kita disebut menjadi anak-anak Allah. Nah, yang ketiga,
kita diberi status yang sangat luar biasa tersebut. Anak-anak Allah. Yang pertama, kita harus memiliki kesamaan seperti Tuhan Yesus, adik-adik. Loh, gimana kita mau memiliki kesamaan seperti Tuhan Yesus, sedangkan Tuhan Yesus berada di surga? Emang kita harus ke surga gitu? Tidak, adik-adik. Sekarang kita harus mengikuti Tuhan Yesus lewat pelayanannya yang pertama itu ada rendah hati. Rendah hati, taat dan setia. Nah, bagaimana sikap Tuhan Yesus dengan rendah hati, sebutan rendah hati tersebut? Nah, Tuhan Yesus dengan rendah hati melayani orang-orang dan tidak mau memamerkan semua harta bendanya. Dia tidak mau berpakaian yang keren-keren, dia tidak mau memilih-milih teman. Dia semuanya menemani orang-orang apapun keadaannya. Nah, tentu kita harus mengikuti sikap Tuhan Yesus yang rendah hati tersebut. Kita tidak boleh memamerkan semua apa yang kita miliki. Kalau kita memiliki sesuatu, ya kita harus syukuri. Dan kita juga harus memberi kepada orang-orang yang membutuhkan kalau butuh. Nih, yang kedua, taat. Dalam pelayanan Tuhan Yesus tidak pernah tidak berdoa. Tuhan Yesus tidak pernah tidak beribadah. Bahkan Tuhan Yesus selalu mengingat, berdoa, beribadah, dan memuji Tuhan. Dan tidak pernah berbohong, nakal, mencuri. Dia tetap taat loh anak-anak. Walaupun dia Tuhan Yesus. Nah, kita harus meniru sikap Tuhan Yesus tersebut. Nah, kalau dalam keseharian kita, anak-anak tidak boleh nakal, tidak boleh berbohong, mencuri, dan lain sebagainya yang berpatokan dengan kejahatan. Kita harus melakukan perbuatan baik yang telah diperintahkan Tuhan Yesus. Nah, kalau kita pun diajak sama teman-teman kita untuk berbuat jahat, kita tidak boleh lakukan itu. Kita harus tahu mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang baik dan mana yang mana yang tidak bisa dilakukan dan mana yang bisa dilakukan. Nah, kalau menurut kita itu perbuatan jahat, ya kita jangan melakukannya. Dan yang ketiga, setia. Di dalam pelayanan Tuhan Yesus tidak pernah sama sekali meninggalkan ke-12 murid Tuhan Yesus. Padahal kita tahu bahwa murid-murid Tuhan Yesus ada yang menyangkal dia, ada yang 2 orang kan yang menyangkal murid-murid Tuhan Yesus, yang menyangkal Tuhan Yesus. Tetapi dia tidak pernah meninggalkan murid-murid Tuhan Yesus. Nah, begitu juga anak-anak sekolah minggu harus meniru, harus memiliki kesamaan seperti Tuhan Yesus. Kita harus setia dalam pertemanan kita, kita harus setia dengan keluarga kita harus setia kepada semua saudara-saudara kita. Nah, adik-adik, pada ayat yang ke 3, 4, 5, dan 6 dikatakan bahwa kita sudah suci. Suci itu berarti kudus. Kudus itu berarti tidak berdosa. Nah, kenapa kita harus kudus? Tentu kita harus menjaga kekudusan kita tersebut, adik-adik. Kita harus meninggalkan kegiatan-kegiatan kejahatan kita. Kita harus menghindari dosa yang telah kita perbuat.
kita harus menjadi baru seperti anak-anak Tuhan Yesus dan tidak lagi mengulangi kesalahan-kesalahan telah kita perbuat. Nah, dan ayat yang ke-10 kita juga diajari bahwa kita harus mengasihi saudara-saudara kita. Nah, contoh, datang nih saudara-saudara kita ke rumah. Kita jangan semena-mena kepada saudara-saudara kita. Kita juga harus sopan santun dan mengasihi saudara-saudara kita. Contoh lain, contoh saudara kita sedang berkesusahan atau mempunyai masalah, kita hibur dia, lalu kita beri dia pengharapan supaya dia kuat, tetap semangat dalam menjalani kehidupannya. Nah, kalau ada saudara kita juga yang sakit, kita juga berhak mendoakannya. Karena apa? Karena doa kita untuk saudara-saudara kita itu besar kuasanya dan Tuhan akan mendengarnya adik-adik. Nah, jadi kita harus mengikuti dan menaati peraturan Tuhan Yesus. Nah, jadi pada hari ini kakak mau memberi tugas nih kepada adik-adik sekolah minggu semuanya. Untuk anak kelas besar, menggambarkan kompas. Nih, seperti ini. Timur, tenggara, timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, laut, utara, timur, laut. Aduh, kakak lupa lagunya. Udah lama gak sekolah. Nah, jadi semua kelas besar harus membuat tugasnya, yaitu membuat kompas. Nah, buat anak kelas tengah, tugasnya itu menggambar lampu lalu lintas, merah, kuning, dan hijau. Bisa ya adik-adik menggambar. Nah, dan keterangannya kenapa kakak menugaskan adik-adik memberi kompas ini, supaya di dalam kita kesesakan jalan atau kita tidak tahu jalan mau pulang atau mau pergi, kita mempunyai kompas. Tapi sekarang kan udah ada Google Maps, tapi kita nggak salah kalau kita menggambarnya kembali dan mengingatnya kembali. Nah, untuk lampu lalu lintas ini, kenapa kakak memberi tugas ini? Karena sering sekali di dalam perjalanan itu masih banyak orang yang melanggar lalu lintas adik-adik. Nah, jadi kakak mau kita semuanya, walaupun adik-adik tidak bisa menyetir atau membawa motor, adik-adik dapat mengingatkan orang tua atau siapa yang membawa kita pergi, kalau ada lampu merah tandanya berhenti. Kalau lampu kuning artinya bersiap-siap dan lampu hijau berjalan. Untuk anak kelas kecil tugasnya menghafal ayat hafalan nih dari Amsal 2 ayat 20. Kakak bacakan ya, ini pendek jadi untuk anak sekolah minggu. Semangat ya adik-adik sekolah minggu menghafalnya. Kakak bacakan buat semuanya. Sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah
jalan-jalan orang benar. Nah, kita telah mendengarkan firman Tuhan, kiranya apa yang dijelaskan dalam firman Tuhan tersebut dapat menjadi tujuan hidup kita dan dapat menjadi rema di dalam kehidupan kita sehari-hari ya adik-adik. Mari tutup Alkitabnya, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita kembali berdoa. Puji syukur kami kembali ya Bapa, kami antarkan ke hadirat-Mu ya Bapa, karena kami sudah mendengarkan firman-Mu yang begitu luar biasa ya Bapa. Kau telah menjadikan kami anak-anak-Mu ya Bapa, walaupun kami sudah berdosa, Engkau telah menebus kami. Terima kasih ya Bapa. Ya Bapa, berkatilah anak-anak sekolah minggu ini ya Bapa, berikan mereka selalu kesehatan, kepintaran dalam sekolah, dan ketertiban juga di dalam sekolahnya ya Bapak. Ya Bapak, berkati juga orang tua kami ya Bapak, di mana mereka berada ya Bapak, baik mereka di rumah, baik mereka dalam pekerjaannya, dan adapun orang tua kami yang sedang bergereja, Engkau yang memberkati setiap orang tua kami ya Bapak. Engkau yang memberkati di setiap kesehatannya, pekerjaannya, dan supaya orang tua kami ya Bapak dapat mencukupi kebutuhan kami dari kecil kami ya Bapak sampai kami besar nanti ya Bapak. Ya Bapak, berkati juga guru-guru sekolah minggu yang telah mengajari dan mendidik adik-adik sekolah minggu ya Bapak. Kiranya Engkau yang menambahkan lebih lagi hikmat ya Bapak, bijaksana yang daripada-Mu ya Bapak. Ya Bapak, berkati juga tim musik dan Amang Sintua Simanjuntak yang telah mengambil bagian dalam ibadah kami ini ya Bapak. Engkau yang melindungi kami, Engkau yang memberikan kami pengertian yang baik ya Bapak, supaya kami dapat lebih lagi menjalankan pelayanan kami dengan penuh kasih dan dengan penuh sukacita yang daripada-Mu ya Bapak. Ya Bapak, tuntun kami ke jalan-Mu yang benar ya Bapak, supaya kami dapat seperti Engkau adalah benar ya Bapak. Ya Bapak, kami adalah manusia yang selalu terluput dari dosa. Hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami yang kami perbuat ya Bapak, supaya kami berhak menerima berkat-Mu ya Bapak. Ya Bapak, jadilah kehendak-Mu dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami. Amin. Kembali kita mengucap syukur lewat nyanyian kita yang berada di Kidung Jemaat 400, barisan yang pertama dan yang ketiga. Daki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih besar kepadamu, di tempat tinggi dan teduh, Tuhan mantapkan langkahku. Ku ingin hidup yang benar, jauh dari tindak dan cemar. Umat kudus memanggilku ke tempat tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih besar kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Kita akan mengumpulkan persembahan. Ayat persembahan yang mengantarkan kita tertulis
pada Mazmur 76 ayat yang ke-12. Kakak bacakan untuk kita semua. Bernazarlah dan bayarlah nazarmu itu kepada Tuhan Allahmu. Biarlah semua orang yang di sekelilingnya menyampaikan persembahan kepada Dia dan ditakuti. Mari kita mengumpulkan persembahan. Untuk mendoakan persembahan kita dan menutup ibadah kita, mari kita satukan hati kita kembali berdoa. Ya Bapa, kami kembali mengucap syukur kepadamu ya Bapa, karena kami tidak mau berhenti-henti untuk mengucapkan syukur kepadamu ya Bapa, karena berkat-Mu yang begitu luar biasa kepada kami ya Bapa, karena Engkau juga masih memberikan napas kehidupan yang segar buat kami hidup ya Bapa. Ya Bapa, kami juga berterima kasih ya Bapa buat hari Minggu ini ya Bapa. Engkau telah mempertemukan kami di dalam rumah kami masing-masing lewat ibadah online ini ya Bapa. Kiranya Engkau yang memberkati kami semua ya Bapa. Engkau yang menjauhi segala penyakit dan segala virus-virus yang akan mengganggu kami ya Bapa. Engkau yang menolak semuanya itu ya Bapa di dalam tubuh kami. Engkau yang menyelamatkan kami ya Bapa, Engkau yang memberikan kami kesehatan ya Bapa. Engkau juga yang menguatkan kami dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Ya Bapa, terima kasih buat sukacita-Mu itu ya Bapa. Ya Bapa, berkat juga ibadah online kami ya Bapa, yang dari awal tadi hingga akhir ini ya Bapa, Engkau telah menyucikan ibadah kami ya Bapa. Kiranya Engkau juga lebih berkati kami ya Bapa, Engkau yang mengajari kami ya Bapa untuk berjalan di dalam kebenaran ya Bapa. Ya Bapa, jadikanlah kami anak-anak-Mu ya Bapa, dan berkatilah kami ya Bapa. Ya Bapa, berkati jugalah kami yang tidak terluput dari dosa ini ya Bapa, hapuskan dan maafkan segala dosa dan pelanggaran kami ya Bapa, supaya kami berhak menerima curahan berkat-Mu yang begitu indah ya Bapa. Ya Bapa, jadilah kehendak-Mu terhadap kami ya Bapa, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami ya Bapa. Kami kembali berdoa Bapa kami ya Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.